Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan bahasa Inggris, lebih tepatnya dari kelas era 1B, akan menjelaskan materi kami yang bertemakan masalah-masalah tenaga kependidikan di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Melati, Azura Aulia Syifa, Rido Herdiana Pranesa, Najwa Sakinah, dan yang terakhir ada Salwa Jatuhul Wali. Baik, setelah ini akan kami lanjutkan ke pemaparan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah kependidikan di Indonesia. Masalah utama pendidikan di Indonesia menurut Namin AB Ibnu Sholihin disebutkan bahwa ada 3 permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia. 1. Kurikulum. Pergantian kurikulum diperlukan karena merupakan inovasi dari kurikulum sebelumnya. Menurut Namin, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang bagus namun sistem penilaiannya rumit. Kedua, guru. Ketiga, budaya literasi di kalangan guru masih sangat lemah. Dan ada 4 masalah yang telah menjadi kesempatan nasional untuk diprioritaskan penanggulangannya, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga menjadi wahana pembangunan sumber daya. Pada masa awal, di tanah air kita, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia NKRI memiliki hak yang sama untuk menjadi murid di suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran telah dipenuhi. Tujuan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan yaitu menyiapkan agar berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan sama dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu, pelaksanaan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Ini dilakukan untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. 3. Masalah efektivitas atau efisiensi. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, ada satu masalah lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada. Proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: 1. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. 2. Bagaimana sarana prasarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dan 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. 4. Masalah relevansi. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kriteria relevansi dinyatakan ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang pekerjaan yang ada antara lain: A. Status lembaga pendidikan bermacam-macam kualitasnya.
B. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan iuran siap pakai melainkan siap kembang. C. Peta kebutuhan tenaga kerja persyaratannya dapat digunakan sebagai pedoman lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya ada solusi pemecahan problematika pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada solusi masalah pemerataan pendidikan. Banyak pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdikan kehidupan bangsa. Nah, langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional dan juga cara inovatif. Cara konvensional sendiri yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar, kemudian menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Selanjutnya ada cara inovatif yaitu antara lain sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru atau impact system, yang dimana sistem tersebut sudah dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. Contohnya ialah SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka. Kemudian poin yang kedua ada solusi masalah mutu, efisiensi dan juga relevansi pendidikan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik dan menghasilkan hasil pendidikan yang baik. Secara garis besar, upaya tersebut meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan juga lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya SLTA dan juga perguruan tinggi, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, penyempurnaan kurikulum, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan juga media pembelajaran, peningkatan administrasi manajemen khususnya mengenai anggaran, dan yang terakhir ada kegiatan pengendalian mutu. Masalah mutu guru di Indonesia. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Bab 1. Beberapa permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. A. Kebijakan upah minimum boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi, rendahnya dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah daerah, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Bahkan untuk tenaga kependidikan belum ada pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya seperti sertifikasi. B. Rendahnya kinerja guru tersebut disebabkan kurangnya kompetensi guru yang sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar (KBM). C. Penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. D. Promosi kepangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. E. Mutasi fungsional dan struktural tenaga pendidikan menjadi camat, lurah, dan lain-lain. Pemecah masalah guru Indonesia ialah A. Peningkatan gaji kesejahteraan, B. Alih tugas profesi dan rekrutmen tenaga pendidik untuk mengalihkan yang telah dialih tugaskan ke profesi lain atau yang mutasi. C. Membangun sistem sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, serta sistem penjaminan mutu pendidikan. D. Membangun satu standar pembinaan karir. Solusi permasalahan kualitas guru di Indonesia. 1. Sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru. 2. Persebaran guru-guru yang berkualitas secara merata. 3. Mencari bibit unggul dalam profesi keguruan. 4. Restrukturisasi lembaga-lembaga keguruan. 5. Meningkatkan kesejahteraan guru. 6. Beasiswa agar para guru dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. C. Efisiensi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung untuk menunjang proses pendidikan, misalnya gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, misalnya kebun, taman, jalan, dan sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan
semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Juga diharapkan tersedianya fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang harus dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang harus dilakukan melalui perancangan yang seksama. Yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk oleh pihak yang berwenang. Yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Lalu yang kelima ada prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari Salah. Baik, yang pertama kita ada proses manajemen sarana pendidikan. Jadi perlu kita ketahui, proses manajemen sarana pendidikan berkaitan dengan apa aja sih? Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan cermat, teliti, dan diawali dengan analisis jenis kebutuhan yang berkaitan dengan program di sekolah. Analisisnya berupa apa saja? Yang pertama itu ada menyusun rencana kebutuhan untuk periode tertentu. Selanjutnya ada memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dan yang terakhir ada penetapan rencana pengadaan akhir. Yang kedua itu ada pengadaan. Pengadaan ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama kita memiliki cara yaitu membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu, menyewa atau meminjam dari tempat lain. Kemudian kita juga bisa menukar barang yang kita miliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah. Yang ketiga itu kita ada inventarisasi, yang berarti sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan ini meliputi pencatatan di buku penerimaan barang, buku inventaris, atau buku kartu stok barang. Selanjutnya ada pembuatan kode khusus untuk barang inventaris. Dan yang terakhir itu, semua perlengkapan barang inventaris harus dilaporkan. Yang keempat ada pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan yaitu adalah usaha yang ditempuh oleh pemimpin dalam membantu personel sekolah dalam menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana prasarana sekolah sebaik mungkin demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dilihat dari sifat maupun waktunya, pengawasan dan pemeliharaan terdapat beberapa macam. Ditinjau dari sifatnya, yaitu ada yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan, dan perbaikan berat. Jika ditinjau dari waktu, pemeliharaannya yaitu ada pemeliharaan sehari-hari, berkala, seperti pengecatan dinding, pemeriksaan bangku, genteng, dan perabotan lainnya. Yang terakhir kita ada penghapusan. Penghapusan itu apa sih? Penghapusan itu kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga, bisa juga milik negara, dari daftar inventaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penghapusan ini tujuannya apa? Yaitu yang pertama mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar. Selanjutnya itu mencegah terjadinya pemborosan biaya. Dan yang terakhir juga meringankan beban inventaris. Barang-barang seperti apa aja sih yang memenuhi syarat gitu untuk dihapus?
kita di sini ada contohnya barang-barang yang dicuri, barang-barang yang diselewengkan, barang-barang yang dibakar dan musnah akibat bencana lain dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian keempat macam masalah tersebut dapat dikatakan teratasi jika dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, dapat mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana secara efisien dan juga produk yang bermutu tersebut relevan. Dan pada dasarnya pembangunan di bidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Ada dua faktor penyebab mengapa pendidikan yang bermutu belum tentu dapat diusahakan pada saat demikian, yaitu gerakan perluasan pendidikan guna melayani rakyat yang membutuhkan penghimpunan dan pengerahan dana dan juga daya. Kemudian kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas yang terlalu banyak. Salah masalah tenaga kependidikan di Indonesia oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.